semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu perubahan kepemilikan pada perusahaan anak dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kita mengenal penyaji pada presentasi kali ini. Untuk lebih jelasnya, identitas penyaji pada presentasi kali ini dapat dilihat pada slide berikut ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka akan kita lanjutkan pada sesi pemaparan materi oleh para penyaji. Nama saya Nilohilka Astuti, NIM 18170511188. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai pengertian dan pengaruh adanya hak milik perusahaan. Sebelumnya, penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Kepemilikan perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak atau investasi mungkin berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Jadi, pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan tergantung pada harga saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dibeli, dan pada apakah perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan anak. Dengan adanya pemilikan saham ini, akan muncul hak kontrol atas perusahaan atau atas perusahaan lainnya yang dapat dilakukan secara bertahap, yang akan mengakibatkan pemilikan perusahaan anak akan berubah-ubah dengan menimbulkan permasalahan-permasalahan khususnya pada neraca konsolidasi. Jadi, hal-hal yang mengakibatkan perubahan-perubahan hak pemilikan dan pengaruh terhadap penyusunan neraca konsolidasi yaitu antara lain, yang pertama, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, namun hak kontrol sama seperti sejak tahap pertama pembelian saham. Yang kedua, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, namun hak kontrol diperoleh setelah beberapa tahap pembelian saham. Dan yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak dimiliki perusahaan induk. Dan yang keempat, emisi saham atau penarikan kembali saham perusahaan anak yang dipengaruhi hak-hak pemilikan saham perusahaan induk. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Citra Adhiani, 518-17-55-102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang kedua, kepentingan kepemilikan saham dari transaksi pembelian perusahaan anak serta penyusunan laporan konsolidasi. Suatu perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain akan terus menambah hak pemiliknya dengan cara membeli saham-saham perusahaan lain dari para pemegang saham lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan tidak saja perubahan di dalam saldo rekening investasi saham, melainkan juga akan terjadi perubahan terhadap rekening laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan induk. Namun demikian, sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham perusahaan anak. Adapun contoh soalnya, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, PT Citra memiliki sebanyak 400 lembar saham-saham PT Borneo dengan perincian sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2010, dibeli sebanyak 375 lembar, 60.000 per lembar. Pada tanggal 1 Juli 2011, dibeli sebanyak 25 lembar, seharga 75.000 per lembarnya. Sedangkan modal saham masing-masing perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 terdiri dari 500 lembar, nominal 50.000 per lembarnya. Berikut ini data tentang saldo laba yang ditahan, laba rugi usaha serta dividen yang dibagikan sejak awal tahun 2010 sampai akhir tahun 2011 dari kedua perusahaan tersebut. Itu perubahan-perubahan laba yang ditahan pada
tanggal 31 Desember 2009 yaitu pada PT Citra ada 15 juta, pada PT Borneo ada 3.750.000. Lalu dilanjutkan oleh laba usaha pada tahun 2010 yaitu di PT Citra sebesar 3.750.000 dan di PT Borneo sebesar 5 juta. Pembagian dividen bulan Desember 2011 yaitu PT Citra sebesar 2.500.000 dan pada PT Borneo yaitu sebesar 1.250.000. Ini terakhir yaitu laba usaha pada tahun 2011 yaitu di PT Citra sebesar 6.250.000 dan di PT Borneo sebesar 5 juta. Pengaruh bertambahnya pemilikan saham dari semula 75% dari jumlah saham yang beredar menjadi 80% pada tanggal 1 Juli 2019 dan perubahan-perubahan yang terjadi pada hak-hak para pemegang saham pada PT Borneo sejak pemilikan saham-saham oleh PT Citra. Terhadap saldo rekening investasi saham dari laba yang ditahan pada buku-buku PT Citra akan nampak seperti pada tabel berikut ini. Perkenalkan, nama saya Poma Indah Angriani, NIM 1817051141 sebagai penyaji. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua pada metode harga perolehan. Apabila metode harga perolehan dipakai pengaruh perubahan pemilikan saham tersebut di dalam pencatatan pada buku-buku PT Citra atau perusahaan induk adalah berupa kenaikan saldo rekening investasi sebesar harga perolehan 25 lembar pada tanggal 1 Juli 2011 dan hak atas dividen yang dibagikan oleh PT Borneo pada bulan Desember 2011. Akan tetapi, apabila pada tanggal 31 Desember 2011 disusun secara konsolidasi, maka eliminasi terhadap modal saham PT Borneo dilakukan sesuai dengan kepemilikan saham pada tanggal tersebut. Sedang eliminasi saldo laba yang ditahan masing-masing dipakai titik tolak untuk saldo pada tanggal 1 Juli 2011. Jika tidak diketahui secara pasti besarnya laba usaha untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dipakai pendekatan rata-rata per tahun sebagai berikut. Laba yang ditahan 1 Januari 2011 yaitu sebesar Rp8.750.000. Laba usaha rata-rata per bulan tahun 2011 yaitu 6/12 dikali 5 juta, jadinya sebesar Rp2.500.000. Jadi total laba yang ditahan pada tanggal 1 Juli 2011 yaitu sebesar Rp11.250.000. Di dalam neraca yang dikonsolidasi, harus diakui adanya bagian kenaikan saldo laba yang ditahan pada perusahaan anak. Oleh karena terjadi perubahan hak kepemilikan saham, maka hal ini juga mempengaruhi cara-cara menentukan bagian atas kenaikan saldo laba yang ditahan tersebut. Penentuan bagian atas kenaikan laba yang ditahan itu harus memperhatikan jumlah relatif pemilikan saham dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Dengan bertitik tolak pada ketentuan tersebut, yaitu kenaikan saldo laba yang ditahan untuk PT Citra atau perusahaan induk. Di dalam neraca konsolidasi yang disusun pada tanggal 31 Desember 2011, dihitung sebagai berikut. Saldo laba yang ditahan PT Borneo 1 Juli 2011 yaitu sebesar Rp11.250.000. Saldo pada tanggal 1 Januari 2010 pada saat pembelian saham tahap pertama sebesar Rp3.750.000. Kenaikan periode 1 Januari 2010 sampai dengan 1 Juli 2011 sebesar Rp7.500.000. Dalam periode hak kepemilikan saham, dalam periode 1 Januari 2010 sampai dengan 1 Juli 2011 mengalami kenaikan yaitu sebesar 75%. Kenaikan saldo laba yang ditahan untuk PT Citra sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 1 Juli 2011 yaitu Rp5.625.000. Saldo laba ditahan 31 Desember 2011 sebesar Rp12.500.000. Saldo pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp11.250.000. Kenaikan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp1.250.000. Hak
kepemilikan saham periode 1 Juli sampai 31 Desember 2011 yaitu 80%. Kenaikan saldo laba yang ditahan untuk PT Citra periode 1 Juli sampai 31 Desember 2011 yaitu Rp1 juta. Kenaikan saldo laba ditahan untuk PT Citra sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Juli 2011 sebesar Rp6.625.000. Adapun bentuk daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2011 menurut metode harga perolehan nampak sebagai berikut. PT Citra, perusahaan anak PT Borneo, daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi per 31 Desember 2011 metode perolehan. Didapatkan totalnya sebagai berikut. PT Citra 75 juta, PT Borneo 50 juta rupiah, eliminasi di debit Rp23.375.000, di kredit Rp23.375.000. Neraca konsolidasi di debit Rp101.625.000, di kredit Rp101.625.000. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niwayan Sinadela dengan NIM 1817051208. Di sini saya selaku penyaji ketiga akan mempresentasikan mengenai perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Jadi tujuan kepemilikan perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan saja, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian saham yang dimiliki oleh perusahaan anak. Akan tetapi dalam hal ini dapat mengurangi nilai investasi yang dimiliki oleh perusahaan anak. Pengaruh berkurangnya hak kepemilikan ditentukan dengan mudah karena berhubungan dengan jumlah lembar saham, sehingga tidak banyak menimbulkan masalah di dalam penyusunan neraca konsolidasi. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, khususnya pembelian saham pada perusahaan anak, apabila pembelian saham diperoleh dari harga perolehan yang berbeda-beda, maka kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak akan berubah akibat perusahaan menjual saham tambahan atau melalui pembelian saham miliknya. Pengaruh aktivitas tersebut tergantung oleh perusahaan induk. Yang pertama, penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak. Penjualan saham tambahan oleh perusahaan anak akan mengubah persentase kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak, kecuali saham yang dijual kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas proporsional dengan kepemilikannya. Yang kedua, transaksi saham treasury oleh perusahaan anak. Jika perusahaan anak mengakuisisi saham treasury dari pemegang saham minoritas pada nilai buku, tidak ada perubahan yang terjadi pada bagian perusahaan induk atas ekuitas perusahaan anak, meskipun persentase kepemilikan perusahaan induk meningkat. Pembelian saham miliknya sendiri dari pemegang saham. Dalam hal ini, nilai harga pokok saham terjual mengingat adanya seluruh saham yang memiliki sifat bentuk, bahkan nilai nominal yang sama diperoleh dengan harga yang berbeda. Penentuan harga pokok saham yang dijual tidak berpengaruh sesuai prosedur penyusunan neraca konsolidasi, akan tetapi sangat erat hubungannya dengan penentuan laba rugi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kada Arista Maharani dengan NIM 181705148. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang terakhir, yaitu perlakuan akuntansi pada emisi saham dan penarikan kembali saham perusahaan anak yang dipengaruhi hak kepemilikan pada perusahaan induk. Hak kepemilikan oleh perusahaan induk pada perusahaan anak dapat berubah-ubah. Hal ini tidak hanya didasarkan atas transaksi penjualan ataupun pembelian modal saham oleh perusahaan induk, melainkan juga dipengaruhi oleh transaksi penjualan ataupun pembelian modal saham pada perusahaan anak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan anak secara tidak langsung akan mempengaruhi transaksi ataupun hak kepemilikan pada perusahaan induk. Misalnya, jika perusahaan anak mengeluarkan saham baru atau kita kenal sebagai emisi saham, maka hal ini akan mengakibatkan penurunan persentase kepemilikan pada perusahaan induk jika perusahaan induk tidak berhasil memperoleh kembali harga perolehan
dari persentase kepemilikan sebelumnya. Di sisi lain juga jika perusahaan anak melakukan penarikan kembali modal saham yang telah beredar pada pemegang saham minoritas, maka hal ini akan menyebabkan kenaikan hak kepemilikan pada perusahaan induk. Perubahan hak kepemilikan yang disebabkan oleh perubahan struktural permodalan dari perusahaan anak ini harus memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan induk. Nah, pada materi ini juga akan berkaitan langsung pada transaksi-transaksi penarikan saham yang telah beredar atau kita kenal sebagai treasury stock pada perusahaan anak. Dalam transaksi konsolidasi, saham treasury ini dianggap sebagai modal saham yang dilunasi sehingga harga perolehannya akan dikurangi dari saldo hak kepemilikan pemegang saham. Pengurangan saldo hak kepemilikan saham ini harus memperhatikan harga atau kurs pada saat awal mula saham itu dikeluarkan atau diterbitkan. Jika saham yang ditarik kembali dari peredarannya atau yang kita kenal sebagai saham treasury ini dianggap sebagai pelunasan, maka selisih lebih dari harga pelunasan di atas harga nominal tersebut dan agio sahamnya harus dikurangi dari saldo laba ditahan seakan-akan sebagai dividen likuidasi. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah penyampaian ataupun salah kata dari penyaji. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.